Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hanifah. Pada pagi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan sensoris. Baik, pemeriksaan sensoris ini terdiri dari 5 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan raba halus, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan posisi, pemeriksaan vibrasi, dan pemeriksaan diskriminasi. Baik, langsung kita mulaikan saja. Kita langsung saja ke pasien. Baik Pak, selamat pagi. Pagi. Saya Dr. Hanifah ya Pak ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan beberapa pemeriksaan dengan Bapak siapa? Saparudin, Bapak Soparudin umurnya berapa Pak? 58 tahun. Alamatnya di mana Pak? Jalan Cendana Indah, Gang Paris. Baik, selanjutnya kita akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik sensoris yang terdiri dari pemeriksaan sentuh halus, pemeriksaan posisi, pemeriksaan nyeri, pemeriksaan vibrasi, dan pemeriksaan diskriminatif. Mungkin akan terasa beberapa ketidaknyamanan, namun saya akan meminimalisir rasa ketidaknyamanan tersebut. Apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia. Baik, Pak Sopar, kita akan langsung melakukan pemeriksaannya, namun sesuai dengan yang saya akan perintahkan nanti ya, Pak ya. Ya. Saya akan meminta Bapak untuk memejamkan mata dan membuka matanya kembali ya, Pak ya. Ya. Baik, untuk pemeriksaan pertama kita akan melakukan pemeriksaan raba halus. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan WHO terlebih dahulu. Pemeriksaan raba halus, di sini kita menyiapkan yang namanya kapas. Kita akan minta bapaknya untuk memejamkan mata. Pak, silakan memejamkan mata. Bisa tangan. Baik, bisa memejamkan mata. Kita akan letakkan kapasnya di dorsum tangan pasien. Di mana Pak? Bisa buka matanya? Di mana saya tadi melakukan tes raba halus ini? Ya, baiklah. Apabila pasien tidak dapat merasakannya, kita bisa melakukan ke arah yang lebih proksimal. Di mana Pak? Rasanya Pak? Ya, sini. Ya, baik. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan rasa nyeri. Kita menggunakan jarum pentul. Jarum pentulnya tidak boleh digunakan jarum pentul tidak boleh sama untuk digunakan ke pasien yang berbeda. Baik Pak, bisa Bapak memejamkan mata lagi? Ya. Bapak silakan ini ya. Ini yang tumpul. Ini yang tajam. Silakan ya Bapak tebak ya. Memejamkan mata. Ini apa Pak? Tumpul. Ini Tajam. Ini Tajam. baik. Bisa buka saja matanya Pak. Ya. Selanjutnya kita akan melakukan tes yang sama, tes rangsang nyeri ini juga ke tangan sebelahnya dan kedua kakinya. Tangan sebelahnya memejamkan mata lagi Pak. Ini Tumpul. Ini Tajam. kita lakukannya di dorsum tangan pasiennya. Kemudian untuk kakinya Tajam. yang ini Tumpul. ya, baik. Diingat jangan sampai melukai pasien. Jika sudah selesai dengan pemeriksaan raba nyerinya, kita lanjut ke pemeriksaan yang menggunakan garpu tala, yaitu pemeriksaan vibrasi. Kita gunakan garpu tala 128 Hz. Lalu untuk memulai getarannya, kita ketuk-ketukan di siku dari pemeriksa. Kemudian kita letakkan, Bapak bisa tutup matanya Pak. Kita letakkan di sendi interpalang telunjuk pasien. Apakah terasa Pak getarannya? Terasa. Baik, di mana Pak? Di telunjuk. Ditunjuk saja Pak. Di sini. Oh iya, baik. Bapak masih menutup matanya ya Pak ya? Ya. Kita ke sebelahnya.
Hmm. Sendi terpalang distal telunjuk pasien. Baik, apakah terasa, Pak? Terasa. Di mananya, Pak? Di telunjuk. Silakan tunjuk. Ini. Ya. Kemudian untuk kedua kakinya juga kita lakukan. Apakah terasa, Pak? Terasa. Di mananya, Pak? Di jari apa? Ini. Jadi mana jadi telunjuk ya, Pak ya? Iya. Betul, ya. Lagi ke sebelahnya. Di mana rasanya terasa? Terasa. Di jari. Silakan tunjuk. Ini. Ya, baik, benar. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan posisi. Kita pegang jari telunjuk pasien dengan menggunakan telunjuk dan jempol pemeriksa. Kemudian pegang pada bagian intermedianya. Lalu kita gerakkan palang distalnya, kita pegang pada palang intermedia. Kemudian kita pegang palang distalnya dan kita gerakkan ke atas dan ke bawah sambil memberitahu kepada pasien. Ini atas, ini bawah ya Pak ya. Ya. Ini apa Pak? Atas. Bisa sambil pejam ya. Ini Bawah. Ini apa Pak? Atas. Ini Bawah. Oke, baik. Baik, kita lakukan ke yang sebelahnya ya. Sama seperti gerakan tadi, kita pegang untuk di telunjuk intermedianya, kemudian kita gerakan ke atas dari ke bawah ya Pak. Ya. Pas sama pas seperti gerakan tadi, Bapak bisa menebaknya dan memejamkan mata Ya. tentunya Pak. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Baik, benar ya Pak ya. Baik. Lalu kita lakukan ke kedua kakinya juga. Pas apa nanti bisa tebak ya di bagian kakinya. Ya. Silakan pejamkan mata. Ya. Kita pegang dengan kedua telunjuk sama seperti tadi instruksinya, tinggal menebak ya. Palang distalnya kita gerakan. Baik, ini Atas. ini Bawah. baik, sama seperti yang tadi. Ini Atas. ini Bawah. baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan diskriminatif. Pemeriksaan diskriminatif ini ada 4, yaitu stereogenesis, kemudian pemeriksaan stereogenesis, pemeriksaan identifikasi nomor, diskriminasi dua sisi, dan tes lokasi. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan diskriminasi, kita akan lakukan tes stereogenesis. Kita letakkan beberapa alat yang sebelumnya sudah sangat dikenal oleh pasien, yaitu diantaranya ada pensil, ada koin, dan ada tusuk gigi. Kita kenalkan kembali kepada pasiennya. Baik Pak, silakan tangannya. Ini pensil ya Pak. Ya. Bisa dipegang. Ini tusuk gigi ya Pak. Ya. Ini koin ya Pak. Ini korek kuping ya Pak. Ya. Bisa dipegang lagi? Ya. Ya, oke. Saya akan minta Bapak untuk menutup mata dan menebak ya Pak ya apa saja alatnya. Ini apa Pak? Korek kuping. Ya. Mana bagian tumpul dan Pensil. lancipnya? Silakan Ini apa, identifikasi mana bagian angka dan mana bagian gambarnya. Di mana pula bagian tumpul dan tajamnya? Ya, baik. Baik, tadi kita sudah lakukan tes stereogenesis. Selanjutnya kita akan lakukan tes identifikasi nomor. Baik Pak, dengan mata yang tertutup kembali, saya akan tuliskan huruf dengan bagian pensil yang tumpul. Dan Bapak menebaknya ya. Baik. 3. Sebelahnya ya Pak. 4. Ini. 5. Ya. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan diskriminasi 2 titik.
Pada pemeriksaan diskriminasi 2 titik ini, kita menggunakan 2 jarum pentul yang akan kita letakkan di jari tengah pasien. Kita akan tanyakan apakah yang dirasakan 1 atau 2 titik. Kita rapatkan jarumnya. Bisa Bapak pejamkan mata? Oke. Ini berapa titik, Pak? 1, Ini 2, ini 2, ini 1, ini. 1. Baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan posisi. Menunjuk atau menyentuh Bapak di sembarang bagian, di sembarang sisi, Bapak bisa tebak di mana ya letak saya tunjuknya. Pejamkan mata. Di mana, Pak? Di lengan. Bisa ditunjuk? Ya. Kemudian saya akan menyentuh pada 2 bagian yang berbeda. Atau 2 lokasi yang berbeda. Silakan Bapak. Nanti tebak ya di mana. Di mana, Pak? Di lengan dan di bahu. Bisa ditunjuk? Sini sama sini. Oke, benar. Baik, Pak. Pemeriksaan saraf sensoris telah selesai. Bapak dalam hal ini rata-rata normal ya, Pak. Bapak masih bisa merasakannya. Merasakan segala rangsangan yang telah saya berikan. Ya. Dan keseluruhan pemeriksaan normal. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Cukup, Pak Sapar? Ya, cukup. Baik. Semoga sehat selalu ya, Pak ya. Terima kasih ya, Pak, atas kerjasamanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lakukan cuci tangan WHO kembali. Pemeriksaan dari saraf sensoris telah selesai. Pemeriksaan ini harus kita mintakan kepada pasien untuk menutupkan dan untuk memejamkan mata dan membuka matanya kembali. Kemudian kita harus lakukan rangsangan secara gentle, lakukan dari bagian yang distal ke bagian yang proksimal, karena arah dari saraf itu dari distal ke proksimal. Apabila telah terasa yang distal, maka yang proksimal pasti akan terasa selanjutnya. Kemudian lakukan berurutan, lakukan dari kanan langsung ke kiri. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Dr. Hanifah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.